Pokoknya saya minta kalian kerja sebaik-baiknya, ya. Jadi apapun itu keluhannya customer, tetap kita harus layani dengan baik, ya. Ialah Neti Marleni, seorang supervisor sebuah gerai layanan operator telekomunikasi cabang Kota Sungai Penuh, Jambi. Di usia 35 tahun, perempuan lajang asli Jambi itu dipercaya memimpin operasional gerai Sungai Penuh. Neti yang berasal dari desa Kotololo, kecamatan pesisir Bukit. Dikenal sebagai pekerja keras nan gesit. Tak heran, dalam keseharian, sosok Neti cukup disegani dalam pekerjaan maupun pergaulan. Selamat pagi Pak, bisa saya bantu? Ya. Ini ada permasalahan. Silakan duduk Pak. Bagaimana? Bisa saya bantu? Ini Pak, ini handphonenya ini. Kenapa ya? Ada sedikit gangguan ya? Iya. Oke. Oh, oke. Lupa pasportnya mungkin? Iya. Baik. Baik, saya bikinkan tanda terimanya terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, tanda terimanya sudah selesai. Duduk, Pak. Oke, Pak. Kembali, terima kasih sudah datang ke sini. Selamat siang. Selamat pagi Pak, bisa saya bantu? Ya, selamat pagi. Iya, silakan duduk. Kita dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Iya. Apakah kita bisa bertemu dengan Ibu Neti? Oh bisa Pak. Mari saya. Kebetulan Bu Neti sedang menunggu. Mari saya antar. Selamat pagi Bu Neti. Selamat pagi. Maaf Bu, ada yang mau ketemu sama Ibu? Ya, silakan masuk. Suatu waktu Neti kedatangan Bona bersama Rusli, Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Pembicaraan mereka bertiga seputar kedinasan, urusan ketenagakerjaan. Bona alias Alex Bonatua Raja Guguk ialah seorang pengawas ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinsos Nakertrans. Iya Pak, ini berkas-berkasnya semua bisa dilihat sama Bapak. Ini semua jumlah karyawan kami. Kantor Dinsos Nakertrans Kota Sungai Penuh memang rutin melakukan pengawasan berkala dalam kurun waktu tertentu sesuai aturan yang berlaku. Udah ada. Iya. Udah sarapan? Udah sarapan. Ibu udah sarapan? Oh iya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kunjungan kedua, Bona dan Neti membahas soal wajib lapor tenaga kerja. Kemudian ketiga, soal data gaji dan jumlah tenaga kerja. Lalu berikutnya, soal segala hal lain berhubungan tenaga kerja. Tadi itu belum. Hah? Kenapa? Alhasil setelah 4 kali bertemu, hubungan Bona dan Neti tak lagi kaku. Semakin lama, semakin akrab pula. Awalnya hubungan kerja, tapi berlanjut kian mesra. Neti dan Bona saling menggoda. Keduanya pun sudah menyatakan saling suka. Teman tapi mesra.
Bahkan ketika Bona mengaku sudah punya istri, Neti tak peduli. Neti menyadari ia bermain api. Mereka terpaut selisih usia 8 tahun. Bona 27 tahun, sedangkan Neti lebih dewasa 35 tahun. Entah kenapa Neti terpincut pada Bona. Apakah karena karisma, perawakan, atau karena termakan rayuan gombal semata. Tetapi faktanya bukan karena soal materi yang dimiliki Bona. Sebab selama 11 bulan, Bona menumpang tinggal di rumah yang dikontrak seorang teman bernama Rionaldo alias Rio, teman seperjuangan semenjak kuliah di Universitas Andalas hingga lulus tahun 2015 silam. Sementara Bona bekerja di perantauan, istri dan anaknya tinggal di kampung halaman, menetap di rumah mertuanya di Desa Giri Mulyo, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, sekitar 45 km jaraknya. Apa lagi? Ada apa lagi sih? Kan sudah aku bilang, sabar dulu. Aku di sini capek-capek banting tulang cari duit. Kamu mah enak-enakan habisin duit. Nanti juga kalau udah ada pasti aku transfer. Udahlah, jangan berisik. Aku mau berangkat kerja. Kalau kamu kayak gini terus, lama-lama aku ceraikan kamu. Setahun hidup terpisah membuat pernikahan Bona kerap diterpa masalah. Mulai dari ekonomi keluarga sampai rongrongan mertua. Beban yang saban hari dipikul pundak Bona menguji panjang, lebar, dalam, serta luasnya kesabaran Bona. Ngapain dari tadi marah-marah mulu? Nih, biar semangat. Soal keuangan, Bona serba pas-pasan, bahkan lebih sering kekurangan. Bila cuma mengandalkan penghasilan, tak selalu bisa menutupi kebutuhan. Kendati demikian, Bona tertolong oleh duit pinjaman dari kebaikan beberapa teman. Hampir setiap bulan Rio meninggalkan Bona karena urusan perjalanan dinas luar kota. Rionaldo yang akrab disapa Rio bekerja di Bandar Udara Depati Parbo. Penitip kunci. Kamu mau keluar kota lagi? Yoi. Gue mau ke Jogja. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 31 lah. Ya udah. Ke jalan dulu ya. Ya. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Gampang. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhasil Bona lebih sering di kamar Rio supaya bisa menumpang menonton televisi sembari kongko. Kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Neti, saling berkirim SMS tak ada henti, layaknya sepasang muda-mudi yang sedang jatuh hati. Berjalan hari, hubungan Rona dan Neti saling mengisi rasa sepi. Saling menyatakan rasa suka, sering menghabiskan waktu bersama. Jadilah hubungan teman tapi mesra. Neti tak peduli lagi, status Bona sudah memiliki istri. Dan sebaliknya, Bona membagi cinta. Ia mendua, mengecap rasa selingkuh dengan sukarela. Demi ikuti permintaan Bona, Neti berkunjung ke rumah kontrakan Bona, menunggang sepeda motor pinjaman dari Elvia, anak buahnya. Untuk kali pertama, Neti bersedia seiring tumbuh rasa percaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, banyak sekali uangnya. Sini, coba aku hitung dulu. Jangan sayang. Aku lihat dulu. Sini, aku hitung dulu ya. Aduh sayang. Itu uang kiriman sayang, jangan. 2 Sini, sini, sini. juta, Sini. 4,5 juta. Wah, banyak kian uangmu. Kembalikan sayang. Jangan sayang. Udah, Itu uang kiriman. biar aku yang pegang aja. Kembaliin. Pokoknya biar aku yang pegang aja. Karena nanti kalau kamu pegang pasti habis. Kamu kan orangnya boros. Jangan sayang, itu uang kiriman, kembalikan. Apaan sih? Nggak
Nggak mau pokoknya. Ini anggap aja uang titipan. Karena kalau kamu yang pegang pasti akan habis. Gimana kamu mau punya tabungan? Ya kan? Yaudah. Tapi kalau aku butuh uang itu, aku ambil ya. Ya. Ya udah, yuk. Sini. Aku bawakan sarapan untuk kamu. Ya. Udah sini. Nih, saya bawakan sarapan untuk kamu nih. Makan nasi. Sarapan untuk kamu. Ayo makan. Kamu kan belum sarapan kan? Nanti kamu lapar. Udah, kamu nggak usah liatin uang mulu. Nggak usah bahas-bahas uang lagi ya. Nih kamu sarapan dulu nih. Aku jauh-jauh dari kantor ke sini aku kasih bawain makanan buat kamu. Tapi itu uang kiriman sayang. Udah, pokoknya kamu sarapan aja. Nanti kamu sakit mah lagi, ya. Tapi bener ya, kalau aku butuh aku ambil. Aduh, bawel ya. Iya. Udah kamu makan. Udah, kamu sarapan. Saya jauh-jauh dari kantor nih bawain makanan spesial buat kamu. Biar nanti kamu nggak sakit mah. Ya, sekarang pokoknya kamu jangan bahas uang lagi. Yang penting kamu makan. Ya sayang? Iya. Oleh karena rasa percaya, Bona mau mengalah. Padahal status Neti hanyalah teman, bukan pacaran. Sehingga sikap Neti cukup berlebihan. Aduh, sakit sekali perut ini. Mah pakai kambuh lagi. Bona punya penyakit mah yang sudah diidapnya lama. Esok harinya, sakit mah Bona kambuh tiba-tiba setelah menerima kabar buruk perihal kesehatan orang tuanya. Assalamualaikum. Itu dia kali. Waalaikumsalam. Kondisi emosi Bona hari itu benar-benar amburadul karena digempur beban yang ia pikul. Kamu kenapa? Si sakit? Enggak, cuman aku lagi banyak pikiran aja, Net. Pikiran apa? Nih aku bawain obat nih, kamu minum obat dulu. Aku mau ambil uang titipan aku yang kemarin, Net. Titipan apa? Wah, kok tiba-tiba sih? Buat apa? Ibu aku sakit, Net. Aku takut. Aku harus pulang. Adik-adik aku sudah kumpul di sana semua. Hah, ngapain sih nengokin orang tua? Alasan aja kamu. Mending kamu di sini aja. Sabtu besok kita bisa jalan-jalan. Nggak bisa, Net. Udah nggak ada waktu lagi. Aku butuh uang itu sekarang. Aku harus pulang ke Kayu Aro. Jemput anak dan istriku. Abis itu langsung ke Payakumbuh. Aku harus pulang sekarang juga. Hah? Ngapain sih nengokin orang tua? Biarin aja orang tua kamu sakit di sana. Biar dia meninggal di sana. Apa kamu bilang? Ya. Kalau kamu pergi, nanti saya akan kirim SMS ke istri kamu. Apa yang kamu bilang sayang, semua saya akan kirim semuanya ke istri kamu. Paham itu? Kamu bilang apa barusan? Mulut kamu itu ya? Lepasin nggak? Pergi dari sini, kamu tetap tinggal di sini. Mati kamu! Lepasin, pokoknya saya nggak mau kamu pergi ya. Mati kamu! Tinggal di sini aja.
Sosok Neti tak lagi berarti ketika sepenggal kalimat Neti menyinggung orang tua Bona tanpa hati. Lantaran tak ada uang kembali, Bona pun melirik perhiasan Neti sebagai barang pengganti. Tak ada waktu memikirkan soal akhlak. Bona langsung meluncur menuju pegadaian Siulak, memboyong semua emas Neti dengan niat tamak. Sepeda motor yang dipinjam Neti pun digasak, lantas ditinggalkan di parkiran Kincai Plaza untuk hilangkan jejak. Seharian, Bona berkeliaran. Setibanya di rumah kontrakan, Bona menghitung uang hasil gadai perhiasan korban. Lebih dari 20 juta rupiah banyaknya. Sebagian dipakai untuk melunasi semua tunggakan utang, mengongkosi keluarga pulang ke kampung halaman, bahkan sisanya disimpan dalam rekening tabungan. Namun kegirangan sirna perlahan ketika Bona teringat pada jenazah Neti yang masih mangkrak diterlantarkan. Semua tindakan Bona berdasarkan rencana, mulai dari menyediakan koper besar untuk membawa jenazah, hingga cara dan lokasi tepat membuangnya. Tempatnya di lereng jurang puncak Kerinci, di pinggir jalan lintas Kerinci Tapan yang sepi. Bona memperhatikan diri, berkeliling membawa koper berisi si mati. Sampai akhirnya tiba di lokasi ini. Akhirnya Bona bisa melenggang pulang ke kampung halaman. Sementara keluarga korban Neti tak henti-hentinya mencari selama 2 pekan. Sejak tanggal 27 Mei 2016, keberadaan Neti Marleni raib tidak jelas. Pihak keluarga mengaku komunikasi terakhir dengan Neti terjadi pada Jumat pagi. Lalu mulai petang hari, Neti tidak bisa dihubungi lagi.
keluarga sudah melapor polisi, menyebar selebaran berisi foto serta ciri-ciri Neti, namun belum ada hasil yang berarti. Usaha puluhan kali menggunakan jasa paranormal juga gagal membantu langkah pencarian sekalipun sejengkal. Dek, siapa nama temannya Ibu Neti? Itu loh yang PNS. Laki-laki yang 4 kali datang ke sini. Siapa ya? Oh iya, aku ingat. Pak Bona. Iya betul. Oh, namanya Pak Bona. Iya. Lalu dia bilang apa ke kamu? Dia sih nggak ngomong apa-apa, dia nggak bicara banyak ke saya yang pasti. Kemarin ketemu saya di ATM. Iya, terus? Dan dia cuma bahas masalah gimana kantor gitu ya. Saya bilang aman-aman aja, nggak ada masalah. Seperti itu aja sih. Oh, ternyata dia tidak tahu. Kamu gimana sih? Aturan kamu tanya, Bu Neti. Coba hubungi dia lagi. Halo? Halo Pak Bona, saya Elvia. Elvia. Oh, Elvia temennya Bu Neti. Iya, betul Pak. Pak, Ibu Netinya menghilang. Kami sudah mencari dia kemana-mana. Begitu juga pihak keluarga. Serius kamu? Neti menghilang? Iya. Iya, saya serius. Apa Pak Bona tahu di mana keberadaan Ibu Neti? Aduh, maaf. Saya tidak tahu. Tapi tolong ya, kalau kamu dapatkan informasi sekecil apapun tentang Ibu Neti, tolong informasikan pada saya ya. Saya kan teman dekat dia juga. Insya Allah ya Pak Bona. Pak Bona nanya, katanya dia nggak tahu keberadaan Ibu Neti di mana. Malah kita yang harus kasih tahu info ke dia. Ibu, sabar dulu ya. Ibu tenang dulu, Ibu sabar dulu ya Bu ya. Kami akan berusaha untuk mencari keberadaan Ibu Neti. Kami juga bingung Ibu. Ibu sabar dulu ya Bu. Kami akan berusaha untuk mencari keberadaan Ibu Neti. Iya, tapi sabar dong, sabar. Segala usaha keluarga selalu berakhir buntu. Selama lebih 2 pekan, nasib Neti Marleni tiada yang tahu. Harapan keluarga Neti pun perlahan surut lambat laun. Puluh hari keberadaan Neti Marleni masih misteri. Lalu takdir mengambil alih lewat perpanjangan tangan seorang petani bernama Agustono yang sendirian mencari buah labu liar di sekitar lokasi pembuangan jenazah Neti. Astaga! Mayat! 18 Juni 2016, temuan mayat dilaporkan sehingga tersebar luas. Warga kota Sungai Penuh pun berspekulasi bahwa tulang belulang tersebut tidak lain adalah Neti Marleni yang hilang sejak 27 Mei 2016. Dugaan warga diperkuat keterangan pihak keluarga yang mengenali sejumlah benda yang ditemukan. Di antaranya pakaian batik warna hijau lumut, jam tangan, jilbab, cincin bermata merah, serta gelang tasbih warna coklat yang masih melekat pada jasad. Tidak butuh waktu lama, penyidik pun mengantongi nama Bona. Disodorkan oleh beberapa teman Neti yang dimintai keterangannya. Selama 4 bulan belakangan, pegawai negeri kota Sungai Penuh itu disebut saksi berpacaran dengan korban. Kepada polisi dalam pemeriksaan, Bona akhirnya mengaku melakukan pembunuhan. Bona lantas diseret ke pengadilan. Dia didakwa melakukan pembunuhan berencana dengan hukuman penjara seumur hidup dituntutkan oleh jaksa.
1 Februari 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Hakim Ketua Yudi Noviandri menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Vonis penjara seumur hidup ganjarannya.